itu gambaran yang ingin saya sampaikan. Baik. Pak Wiwin, mohon Ya. maaf ini Pak Wiwin, ini ada sebagian peserta mengatakan suara Pak Wiwin agak kecil ini katanya nih. Suara kecil. Baik, Coba Pak. baik. Nah, sebentar, kalau begitu saya harus stop share dulu ya. Bentar. Padahal sudah full power tuh Pak ya. Udah semangatnya udah luar biasa itu. Saya lihat Pak Wiwin luar biasa ya. Bentar. Ini mungkin terkait sama, ini masalahnya terkait dengan urusan teknis ini. Bentar. Oke. Coba nggak apa-apa dites nanti mudah-mudahan teman-teman sudah lebih jelas dari yang tadi ya. Sekarang udah cukup jelas? Kalau untuk saya sih cukup jelas ya. Saya nggak tahu untuk teman-teman yang lain. Ada yang merasa masih kurang jelas? Saya udah setting agak kencang suaranya. Oke. Baik. Oke, nggak apa-apa Pak Wiwin. Silakan Pak. Saya besarkan volume suara saya aja ya. Supaya lebih kedengaran. Baik. Karena saya ini adalah seorang trainer dan konsultan, jadi selalu kalau memberikan suatu fasilitasi atau training, saya selalu ingin menyampaikan apa sih tujuan kita belajar ini. Nah, dalam waktu singkat ini saya ingin agar dalam workshop atau dalam fasilitas dalam Zoom kali ini nanti Bapak Ibu ya bisa melakukan tugas yang interaktif kelompok dalam suatu pelatihan. Jadi dengan menggunakan tools yang saya akan sharingkan, itu tujuannya adalah kalau Zoom-nya nanti ada interactivity, ada interaktif ya. Terus kemudian juga bisa membuat perencanaan kerja secara kolaboratif. Artinya apa kolaboratif? Artinya antara satu peserta dengan peserta lain, baik dalam meeting, baik dalam training, itu akan lakukan secara interaktif ya, secara kolaborasi, secara online. Nah, kita kan seringkali mengikuti training ataupun mengikuti meeting ya, kalau zaman sebelum pandemi kita bisa duduk dekat-dekat bersamaan berbicara. Namun kalau sudah menggunakan tools seperti Zoom ini, seringkali kita menjadi terhambat. Nah, di sini saya akan sharingkan bagaimana supaya hambatan itu berkurang ya. Baik. Nah, agar training, meeting, coaching itu dapat berjalan dengan baik, yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman Bapak Ibu semua, ya kita semua harus memiliki 3 hal. Ya, 3 hal. Pertama adalah kita harus mampu menggunakan online tools. Baik, saya tes dulu. Ini kayaknya kok benar. Share screen saya ulang lagi ya. Oke, agak hilang tadi share screen-nya. Oke, saya ulang lagi. Iya, Pak, nggak apa-apa. Ya. Oke, sudah muncul, Pak. Sudah muncul ya. Sudah. Oke, jadi ada 3 hal yang harus kita kuasain kalau kita mau memberikan pelatihan, meeting, coaching online supaya efektif. Pertama adalah kemampuan kita memanfaatkan online training tools. Ya. Kedua adalah engagement tools, ada yang namanya engagement tools. Dan ketiga adalah presentation tools. Jadi 3 hal ini aja, nggak banyak. 3 hal ini harus kita kuasain. Nah, saya mulai dari yang pertama. Ya, pertama adalah kita harus kuasain online training tools. Di pasaran kita tahu ada Zoom ya, seperti sekarang Bapak Ibu gunakan saat ini untuk mengikuti acara ini, ada Zoom ya. Mungkin suatu hari tanpa sadar ya, karena kita tanpa kita sadari, suatu hari kita diminta untuk memberikan pelatihan atau diajak meeting, tiba-tiba dari sebelah sana rekan kita entah juga perusahaan lain minta kita menggunakan Microsoft Teams. Ya, sekarang yang banyak digunakan adalah Zoom, Microsoft Teams, dan Google Meet. Bahkan ada yang menggunakan Webex, Pak Indra. Webex betul. nggak banyak yang tahu ya. Terus kemudian ada Skype, ada lagi GoToMeeting, banyak kali. Nah, apabila kita diminta, ya kalau kita yang kontrol nggak apa-apa, kita yang menyediakan toolsnya nggak apa-apa. Tapi kalau mendadak
Kayak barusan teman saya ya ingin presentasi ke saya barusan pagi hari, mendadak dia disuruh menggunakan Google Meet dan menggunakan Google Meet dengan Internet Explorer-nya, ya, menggunakan browsernya, menggunakan Mozilla. Yang terjadi mandek karena Mozilla itu ternyata kurang kompatibel dengan Google Meet. Maklumlah musuhan kan antara si Google dengan si Mozilla, sama-sama di browser. Akibatnya ada hal-hal yang misalnya saya kasih contoh aja ini supaya nggak ngantuk ya. Ketika dia mau bikin virtual background seperti ini, nggak bisa kalau dia pakai Mozilla. Kalau menggunakan browser namanya Google Meet. Nah, artinya kita harus install apa? Install Chrome, karena Chrome ini adalah keluaran dari Google. Nah, ini contoh. Oke, saya nggak akan cerita panjang karena waktu juga singkat. Demikian juga Microsoft Teams, Webex. Ya, saya pernah juga terjebak ketika ada klien kami, Coca-Cola, mereka menggunakan Webex. Dan saya bingung menggunakan tombolnya mana ya. Nah, hal itulah harus kita kuasain. Artinya sebelum meeting, sebaiknya kita hafal dulu. Ya, hafal dan tahu dulu. Oke, nah saya kasih sedikit gambaran. Yang paling banyak digunakan saat ini boleh kita akui bahwa Zoom. Ya. Nah, kalau kita menggunakan Zoom, alangkah baiknya kita mengetahui beberapa hal, misalnya bagaimana membuat schedule meeting. Bagaimana schedule tersebut kita invite peserta. Ya, bagaimana kita menjadi host kemudian menjadikan teman-teman mungkin ada jajaran teman kita yang kita ingin jadikan co-host. Nah, itu juga harus tahu caranya. Bagaimana mengorganisasikan breakout room. Kalau ada meeting yang 20 orang dibagi 5-5-5 atau 4-4-4, gimana caranya? Ayo. Ya kan? Kita harus tahu. Dan bagaimana membuat virtual background seperti yang diberikan oleh Pak Indra ke saya ya, sama Pak Yohanes nanti. Nah, virtual background ini cara bikinnya, kalau kita cari di internet banyak, tapi sebenarnya bagaimana menempatkan tulisan ini sebelah kanan, ya kan, ada tulisan, bagaimana kita bikin, save as JPEG, dan kemudian kita share ke para peserta. Belum lagi nanti kita ingin meng-create dan manage polling. Zoom sekarang bisa polling. Nah, itu ada caranya. Bagaimana kita share screen? Seperti sekarang ini, saya share screen. Ya, share screen itu banyak cara. Ya, banyak hal yang bisa di-share di Zoom. Bisa share screen, bisa share komputer sound, seperti tadi Pak Indra dan kawan-kawan sebelum mulai acara ada lagu, gimana cara share lagu sebelum mulai atau pada saat istirahat. Bagaimana menggunakan whiteboard, dan seterusnya. Bagaimana menggunakan annotation, atau supaya bisa coret-coret. Ya, atau seperti kita ingin supaya misalnya gini, saya ingin pakai namanya pointer. Ya, Bapak Ibu lihat sekarang saya punya pointer, ya warna merah yang saya geser, bentuknya seperti pointer. Nah, itu semua kita sebaiknya pelajari saat kita menjadi seorang fasilitator, seorang trainer, seorang manajer yang sedang ingin menjadi pembicara. Itu yang saya ingin sharekan. Itu hal pertama. Nah, hal kedua, sebaiknya kita juga menguasai beberapa tools untuk presentasi. Nah, ini apa? Kita punya PowerPoint, sudah biasa, ya kan? Tapi sebenarnya, benar kan Pak? Selain PowerPoint, Pak Indra, sebenarnya ada namanya Google Slide yang mirip banget sama PowerPoint, yang adanya di browser. Kita pakai Chrome, kita bisa buka, ya asal kita tercatat sebagai user dari Google, ya kita punya Google account, kita bisa pakai Google Slide. Nah, kelebihannya Google Slide, karena saya nggak punya waktu untuk tunjukkan, tapi saya bisa jelaskan, Google Slide ini bisa kolaborasi juga. Kita bisa taruh satu slide, teman-teman semua bisa nulis. Ya, atau kita bikin satu proyek dengan menggunakan Google Slide, terus tim kita bisa gambar, bisa kasih tulisan, dan bisa berkolaborasi dalam slide tersebut di Google Slide. Ada satu yang menarik, Prezi. Prezi ini memang mungkin ada beberapa teman-teman di sini sudah menggunakan. Kalau Prezi ini dia bisa zoom in, zoom out. Ya, itu bagusnya. Sehingga penonton itu tidak
ngantuk gitu. Ya kan? Kalau kita presentasi kaku, nggak ada animasinya, kurang menarik. Ya, nah ini apa Prezi ini dia bisa zoom in, zoom out. Jadi bisa tulisannya masuk, keluar, masuk, keluar. Ya, kalau ada waktu nanti di akhir sesi saya akan tunjukkan. Ya, tapi ini agak ngebut dikit dulu. Nah, menggunakan tool presentasi ada Canva, ya Canva mungkin yang milenial pasti sering pakai. Kita bisa bikin brosur, bisa bikin PowerPoint, ya seperti PowerPoint. Ada lagi namanya Animaker. Ini free semua yang saya tulis ini free. Ya kecuali yang PowerPoint harus beli. Yang PowerPoint doang harus beli. Kalau Google Slide, Prezi, Powtoon, Animaker. Kalau Animaker sama Powtoon ini dia sifatnya lebih interaktif karena kita bisa bikin apa presentasi yang animasi, orang berjalan, tulisan berjalan dan sebagainya. Ya. Nah, itu kita harus kuasain. Dan apa sebabnya kita harus menguasai tools ini dalam memberikan fasilitasi training dalam meeting atau apapun bentuknya. Nah, alasan saya ya, pertama, menggunakan dan menguasai berbagai presentation tools. Pertama, si pembicara atau fasilitator dapat menampilkan bahan presentasi secara situasional. Saya katakan dengan kata kunci situasional. Artinya apa? Kalau kita ingin yang bentuknya bisa masuk keluar dan sebagainya karena memang di dalam konten tersebut perlu zoom in zoom out, maka kita pakai Prezi. Kalau kita ingin banyak grafik, ya, misalnya contohnya infografik, nah kita bisa pakai apa? Canva. Jadi situasional, tergantung kontennya apa. Ya, kalau kita ingin sharing, seperti saya bilang sharing supaya semua orang bisa coret-coret, teman-teman yang lain peserta dalam meeting, dalam training bisa ikut coret, pakai apa? Google Slide. Ya, jadi situasional. Kedua, tujuan menggunakan presentation tool yang bagus agar presentasi kita atau meeting kita atau training kita lebih menyerap, bahannya lebih menyerap. Karena apa? Lebih indah, lebih kelihatan, tidak kaku, ya. Nah, itu nomor 3. Desainnya lebih menarik, eye-catching, nah fokus. Nah, tentu dengan demikian, para peserta akan lebih terpesona, tertarik, dan interaktif. Ya, seperti itu. Nah, coba saya kasih contoh. Ini hanya contoh aja. Ini saya menggunakan ini, PowerPoint dengan desain di belakang. Bapak Ibu bisa lihat ada tangan, ya ada tangan. Nah, itu sekedar variasi. Tapi misalnya saya seperti ini, Pak. Bapak Ibu, ya kan? Betapa membosankan. Ya, kadang-kadang saking membosankan sampai peserta pun malas untuk lihat presentasikan. Ngantuk ini Pak ya? Ngantuk, putih, nggak ada hiasannya, nggak ada maknanya. Nah, kalau ini lebih menarik. Angka ini saya copy dari apa image, ya ini saya taruh di sini angka 2 dan 3. Sehingga kelihatannya menarik. Ya, kadang-kadang kita taruh satu garis apa tebel di sini, apa blok tebel ini tujuan apa? Hanya sebagai desain yang membuat orang lebih ingat. Oh, itu kemarin presentasi Pak Win itu ada tulisan 1 2 3 yang di tengah-tengah ada tangannya. Itulah kira-kira ya untuk membuat catching-nya lebih catching. Ya, eye catching-nya lebih terasa. Itu tujuannya. Nah, sebentar, kalau saya penasaran banget kalau saya nggak bisa tunjukkan. Pak Indra, saya mohon izin sedikit tunjukkan ya, yang Prezi tadi. Monggo Pak, silakan biasanya. Bentar, supaya nggak apa terlalu lama, saya langsung aja. Ya, sebentar, saya ketik Prezi. Bapak Ibu nanti bisa cari sendiri di prezi.com. Ya, saya share screen sekarang. Ini cuma menunjukkan aja, tapi presentasinya tidak penting. Jangan dilihat presentasi apa ini, nggak perlu ya, nggak penting. Yang penting adalah ini menarik. Nah, ini contoh Prezi. Ya, ini online. Saya klik present. Ya, saya klik present. Nah, memang Prezi ini dia online, jadi agak makan bandwidth. Bapak Ibu bisa, misalnya saya mau jelaskan about, saya lagi mau jelaskan tentang digital learning provider perusahaan saya. Saya klik about. Nah, dia zoom in. Oke, dia masuk ke dalam. Lebih menarik kan? Zoom in. Terus kemudian saya ingin next. Ya kan? Saya mau jelaskan tentang framework. Zoom in. Ya kan? Nah, kemudian saya bisa zoom out lagi. Ya kan? Jadi lebih interaktif.
saya ingin tunjukkan my team, ya. Nah, bahkan kalau kita punya di dalam sini ada klik lagi, bisa lebih dalam lagi, dia bisa masuk lebih dalam lagi. Jadi misalnya di sini ada buletan-buletan, ya pilihan saya klik, dia bisa lebih, sorry, ini salah pencet. Nah, jadi bisa zoom in, zoom out, ya. Kalau di sini misalnya, kebetulan saya nggak bikin, alamat ini saya amplop ini saya klik, bisa masuk lebih dalam, dia akan zoom in ke konten yang lebih dalam. Ya, itu bagusnya kalau kita menggunakan Prezi. Oke, nah ini, ya. Nah, bisa lebih dalam kan? Bisa masuk lebih dalam lagi. Kalau saya mau bikin ini, ada alamatnya, ada gambar rumahnya, saya klik, dia bisa langsung masuk kelihatan lokasi dari kantor kami, misalkan begitu. Ya, oke. Itu sekedar ini aja, menunjukkan sebenarnya banyak fitur-fitur yang bisa digunakan di dalam Presiden ini gratis. Ya, gratis tentu dengan batasan. Kalau mau bayar, kalau nggak salah satunya yang terbatas adalah tidak bisa download. Kalau kita gratis tidak bisa download, tapi kalau mau pakai yang berbayar bisa download. Ya, bisa download, bisa disimpan di komputer sendiri. Baik, saya balik lagi ke konten saya tadi. Oke, jadi itu gunanya kita menguasai presentation tool. Udah dua hal ya, tadi menguasai online tool, kedua presentation tool. Nah, ketiga, ya ini antara mudah atau tidak mudah, yaitu bagaimana kita menggunakan namanya engagement tool. Ya, engagement tool ini ada dua, saya bagi dua. Satu adalah menggunakan quiz yang sifatnya kolaboratif. Kalau Bapak, maaf, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang trainer ya, tentu banyak yang sudah biasa menggunakan Kahoot. Ya, Kahoot itu nanti, ya Pak Indra pasti pernah. Iya Pak, menarik ini Pak. Menarik kan? Kuis juga menarik Pak. Kuis itu, jadi peserta bisa bermain. Ya, karena waktu nggak cukup, saya nggak bisa tunjukkan, tapi itu akan menarik. Jadi Bapak Ibu bisa coba nanti masuk ke quizizz.com, kahoot.com. Ya, itu menarik kali. Jadi peserta nonton di screen-nya dari pembicara, kemudian dia bisa berikan jawaban. Itu interaktif banget. Baik. Nah, ini namanya kolaboratif tools. Supaya peserta lebih engage, lebih interaktif, ya, lebih terhubung dengan pembicara. Nah, ada yang kedua namanya kolaboratif board. Sebenarnya ini banyak banget, ya. Kolaboratif board. Jadi ada semacam board, ya, papan gitu, yang dimana semua orang bisa main di dalamnya. Oke, Pak Indra, boleh tahu waktu saya tinggal berapa menit? Masih ada 10 menit, 15 menit, Pak. Oke. 2.15. Saya tunjukkan ya. Oke, baik. Saya jelaskan dulu. Jadi kolaboratif board ini adalah suatu papan, ya, seakan-akan di dalam training atau dalam meeting atau dalam diskusi, kita bisa pakai untuk saling berinteraksi, ya, diberikan tugas atau apa gitu. Nah, ini ada merek Padlet. Kalau nggak salah ini, saya bukan jualan ya, ini gratis semua. Tapi kalau versi yang bayar ada. Ini dia agak mudah digunakan kalau Padlet. Ya. Ada yang agak susah, yaitu Miro. Tentu lebih sulit digunakan, tapi lebih interaktif. Ya, lebih lebih bisa untuk mengengage orang. Ya. Terus ada mural juga bisa bikin gambar bersama, dan ada Mentimeter. Mentimeter pun standar. Mungkin para trainer sering menggunakan Mentimeter. Ya, Mentimeter lebih sederhana. Oke, nah sisa waktu sedikit buat saya ini, sebentar, saya masuk ke slide terakhir aja dulu. Kenapa kita perlu sarana online collaboration tools atau menggunakan board atau menggunakan quiz yang kolaboratif? Pertama, tentu supaya pelatihan online menjadi lebih menarik, lebih efektif, dan interaktif. Kalau kita nggak pakai seperti itu, ya biasa peserta ya gitu-gitu aja. Ya nanti kita lihat peserta ada yang mau cobain board yang saya bikin nggak ya.
Terus kemudian kita bisa lakukan kelompok kerja kalau menggunakan collaborative board. Ya. Ketiga, juga bisa sebagai sarana untuk meningkatkan kreativitas dalam organisasi. Saya tahu Bapak Ibu semua kan tentu dari perusahaan-perusahaan atau organisasi, lembaga, apapun lah organisasinya. Tentu saat ini di zaman pandemi kita dipicu untuk lebih kreatif. Ya. Bahkan Yes. ada teman yang tadinya kerjanya cuma monoton atau clerical work, sekarang lebih kreatif, bisa jualan pakai online gitu ya Pak Indra ya. Betul, Pak. Betul. Sambil jualan sambil kerja ya, tanpa mak juga bisa, Pak, sekarang. jualan makanan kan ya, sudah pasti jualan makanan, jualan aksesoris dan sebagainya tanpa mengganggu pekerjaan Pak, karena nanti malam hari baru dia buka, kemudian dia minta anaknya kirim barang besok pagi dan seterusnya. Nah, itu dipicu apa? Tool. Ya kan ada tools Gojek, Grab, Tokopedia, Shopee dan lain-lain sebagainya. Karena ada tools. Nah, demikian juga ini. Kalau kita ngajar, kita ajak meeting teman-teman kita, ya kita harus juga memberikan sarana supaya lebih menarik. Oke. Sebelum waktunya saya selesai, saya ingin tunjukkan toolsnya seperti apa. Nah, salah satu yang sudah saya siapkan itu Padlet. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu boleh coba. Saya mau lihat siapa yang suka dengan kreativitas. Ya, saya share screen. Ini Padlet saya. Nah, ini board saya. Anggaplah ini board saya, collaborative board. Ya, judulnya perkenalan. Nah, saya udah bikin board ini dan ini bisa dipakai untuk saya ajak berkenalan sama Bapak Ibu. Baik, saya share dulu linknya. Sebentar, saya copy linknya dulu. Ya, terus kemudian saya taruh di chat. Ya. Nah, saya udah kasih di chat. Silakan Bapak Ibu Nah, pakai Bapak hashtag. Ibu, ya. Tuh, Pak Wiwin sudah taruh di chat itu. Tinggal Ya. diklik ya, Pak ya? Kalau diklik, nanti setelah diklik, Bapak Ibu di bawah kanan bawah seperti gambar saya ini ada tanda plus. Ya. Nah, saya kasih contoh. Ini tanda plus saya klik, itu saya bisa ya, ini karena perkenalan. Oh ya, sorry. Instruksinya saya minta Bapak Ibu ketik nama sama upload foto. Ini simpel aja. Tolong ketik nama ya dan upload foto. Contoh ya, di sini ada tombol namanya upload. Ya, saya upload foto saya di sini. Foto saya yang jelek ini, jelek-jelek ganteng. Ya, saya upload ya, kemudian saya ketik Wiwin Wangsa. Saya publish. Nah, udah muncul. Oke, coba. Oh, oke. Nah, itu perkenalan. Pak Indra juga bisa tambahin foto. Tinggal klik yang 3 titik, Pak. Di Oh, 3 titik tuh, Pak ya. Klik, terus edit post. Bapak yang belum taruh foto, Bapak Ibu, tinggal diklik 3 titik kanan ini, kemudian edit post. Nah, edit post muncul ini, yang ada tanda ini. Ya, itu upload. Ya, sebenarnya macam-macam, bisa upload, bisa juga link YouTube. Ini saya tunjukkan. Bapak Ibu yang masih bisa lihat, bisa bikin link YouTube. Oke, Pak sehat apa sehat lagi. Ini Pak siapa ini? Kok salam sehat nggak ada namanya. Ya, kita bisa kasih macam-macam. Ya, bisa skill, bisa share lokasi dan sebagainya. Oke. Nah, udah banyak ya Pak Iin Kurniawan. Ya. Oke, wah udah pinter-pinter semua. Saya senang sekali Bapak-bapak, Ibu-ibu semua ternyata sudah bisa menggunakan ini, ya, tinggal di-create, ya. Oke, ada Pak Erlangga. Waduh, Pak Erlangga ini Menteri, Pak Menteri, maaf Pak Menteri. Waduh, saya luar biasa ini, Pak. Luar biasa nih acara dihadiri oleh Pak Menteri. Oke, Bu Endang, ya Bu Endang, ada Bu Milka, ya. Ada siapa lagi di sini? Pak Indra sendiri. Wah, gambar masjid. Berarti baru pulang dari Istiqlal, Pak ya. Iya, Jumatan, Pak. Jumatan tadi ya. Oke, baik. Nah, ini salah satu tools, Pak. Sebenarnya banyak ya. Cuman tujuan kita adalah supaya ada engagement, ada keterikatan, ya, ada suatu interaksi. Kita bisa berikan tugas kepada para
trainee kita, "Oi Pak Anang," wes Pak Anang ganteng nih ya di samping mobil. Nah, Masya Allah. dengan demikian maka Bapak Ibu tidak ragu-ragu ya dalam memberikan training karena apa? Sudah menguasai tools ini. Ya, nggak ragu karena kita kan suka ragu, orang tuh tertarik nggak sih training saya ini? Ya kan? Kok nggak ada tools yang bisa bikin orang lebih semangat? Nah, pakailah ini Padlet. Padlet ini gratis, bukan promosi ya. Tentu kalau gratis kan artinya saya nggak menjual. Nggak ada endorse, Pak ya? Ada endorse ya. Itu kebetulan aja nemu, Pak. Cari-cari, Bapak Ibu boleh gini, mau cari tools yang lain, ketik aja kolaboratif board, nanti keluar banyak. Ya, kolaboratif, kolaborasi. Baik, demikian secara singkat presentasi saya. Bapak Ibu yang ingin file presentasi sini saya lampirkan, saya dilampirkan di chat. Nanti saya sebentar. Sebentar ya, saya coba lihat di dokumen saya. Ini sebentar. Ini kayaknya kurang, Pak ya, waktu kita nih, Pak ya. Terlalu cepat atau gimana, Pak? Iya, ini Kak, kalau melihat dengan tools-tools yang harus kita coba-coba satu persatu, ini Oh luar iya, biasa ini, Pak ya. ya kalau mau mau semuanya ya kita waktunya tidak cukup. Betul, Tentu. betul, betul sekali ini. Sebentar, saya share Oke. dulu bahannya supaya teman-teman nanti tidak kecewa. Saya coba lihat dulu ada di sebentar ya. Oke. Mohon maaf Pak, saya lagi cari dulu. Silakan. Oke. Sambil nunggu Pak Wiwin Oh, meng-attach, saya ini share dulu, saya share ya. untuk Saya rekan-rekan sekalian, kalau ada pertanyaan untuk Pak Wiwin, silakan diketik di chatnya ya. Nanti di akhir sesi ya. Setelah pembicara kedua mungkin ya saya akan bacakan pertanyaan yang Bapak tanyakan via chat itu ya. Silakan. saya sambil cari ini ya, ini saya udah ketemu. Ya, silakan itu saya udah share di chat room, di chat Oke. bahan presentasi saya secara singkat. Moga-moga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Boleh ditanya apa saja nanti atau di akhir sesi boleh karena nanti teman saya Bapak Yohanes Agung akan mempraktekkan bagaimana presentasi menggunakan tools. Kalau saya kan teori, kalau Pak Agung nanti teknik-tekniknya. Luar Silakan. biasa. Oke. Terima Siap, kasih siap. Pak. Oke. Silakan. Terima kasih Pak Wiwin atas ilmunya, walaupun sebentar ini tapi daging semua nih Pak kayaknya isinya Pak. Daging Ada semua. jeroannya nih Pak ya. Jeroan. Baik, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya share screen lagi untuk pembacakan pembicara kedua. Sebentar. Oke. Oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan sudah masuk, sudah muncul. Sudah, Pak. Sudah muncul. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, ini untuk sesi kedua ini tidak kalah hebatnya juga jurusnya dengan Pak Wiwin ini. Saya bacakan profil beliau ya, yaitu Bapak Yohanes Agung ya. Beliau adalah pendiri dari growing.id ya, dan beliau sebagai director dari PT Solusi Karya Kasih ya, sebagai pemerhati spiritual, fasilitator self leadership journey, dan tentunya personal growth coaching ya. Ini hanya sebagian sertifikat yang bisa saya tampilkan di sini dari sekian banyak sertifikat yang beliau miliki ya, yaitu sebagai salah satunya adalah sertifikat coaching dari Coaching Indonesia dan sertifikat fasilitator utama dari BNSP ya.
dan sudah lama juga berpengalaman di bidang IT, ya ini sudah tidak diragukan lagi, 6 bahkan sudah ada sampai 10 tahun di bidang selling atau di bidang marketing. Oke. Baik, apa kabar Pak Yohanes? Yes, Pak Indra. Baik. Oke, Alhamdulillah begitu. sehat-sehat selalu nih Pak Yohanes ya. Siap, salam sehat. Alhamdulillah. Oke, walaupun suasananya ini dingin, ya silakan Bapak Ibu di kantor kami ini hujan ini. Iya, sama Silakan Pak Hujan yang juga nih. mau ngopi-ngopi ya, tapi kopinya secara virtual juga ini. Baik, sebelum saya serahkan stage-nya ke Pak Yohanes, ini saya ingatkan kembali, nanti kalau ada pertanyaan silakan via chat. Rubah inovasi. Baik, terima kasih Bapak Ibu masih tetap setia bersama kami di Rumah Inovasi ya. Sekarang kita ke pembicara yang kedua dengan Bapak Yohanes Agung ya. Untuk waktu dan tempat, stage-nya it's yours, Mr. Yohanes Agung. Silakan. Baik, terima kasih Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera. Baik, luar biasa. Terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi di sini ya. Semoga nanti saya sharing ini bisa berguna buat Bapak Ibu sekalian. Baik, izin sharing. Monggo Pak, silakan. Ya. Oke, nah berhubung profil sudah dijelaskan, saya langsung ke materi aja. Nanti kita bahas di 30 menit ke depan tentang metode experiential learning. Jadi bagaimana kita menggunakan alat-alat online dengan cara pendekatan experiential learning. Yang berikutnya nanti kita praktek ice breaking. Jadi kalau di online tuh kayak biasanya itu monoton. Nah, kita butuh Ngantuk bagaimana Pak, betul Pak. betul kan? Bagaimana kita bisa Ngantuk, ice terus breaking. kesannya satu arah aja Pak, gitu Pak. Betul. Nah, semoga saya bisa melakukan dengan baik ya Pak ya. Ya, oke. Nanti berikutnya tidak hanya ice breaking, kita praktek dalam pembelajaran experiential learning. Jadi bagaimana kita mempraktekkan IL ini dalam pembelajaran online. Oke. Baik. Nah, mengapa kami atau biasanya kami melakukan dengan metode IL ini? Yang pertama adalah IL ini sebagai informasi bahwa ini proses belajar juga. Jadi proses perubahan dalam pembelajaran menggunakan pengalaman. Jadi belajar dari pengalaman sebagai media pembelajaran. Jadi bukan hanya dari sisi buku atau dari pendidik kita cuma satu arah, tapi justru mereka punya namanya pengalaman dari peserta sendiri. Nah, ini dari sisi teorinya. Nah, jadi diharapkan dari pembelajaran itu mereka punya pengalaman langsung, kemudian nanti direflektifkan, dicerna, diolah menjadi afektif dan kognitif. Gitu. Jadi ada pengolahan itu. Baik. Nah, biasanya kami lakukan itu 70% dinamika. Jadi memang lebih banyak kegiatan-kegiatan. Karena zaman dulu kita kalau jadi trainer tuh ngomongnya searah itu bikin membosankan. Jadi kami modifikasi di era digital ini lebih banyak kegiatan. 20% lebih banyak diskusi, 10% teori. Ini konsep tentang implementasi di experiential learning. Nah, biasanya kami tuh kalau di offline melakukan namanya contohnya legacy. Jadi kami bisa live in di tempat-tempat orang, spot-spot orang nggak punya atau orang-orang miskin. Kita membantu, langsung tinggal di sana, kita bantu mereka, bagaimana kita memberikan legacy kebaikan buat mereka. Kemudian kita ada intelektualnya dengan bikin boarding game. Jadi seperti kayak game apa ya? Macam-macam ya, monopoli lah, apapun, itu sebagai pembelajaran. Monopoli itu Pak ya? Iya, monopoli. Kemudian kami juga entrepreneurship, mereka belajar untuk buka lapak lah istilahnya. Itu membantu para pedagang kaki lima untuk mengembangkan potensi mereka, dan mereka juga belajar peserta tersebut. Political kita bikin puzzle, nanti kita bikin puzzle seperti apa. Yang terakhir spiritual bagaimana mereka bisa melayani dengan cara tadi dinamika yang kita create sehingga mereka bisa menyenangkan, inspiratif dan aplikatif. Jadi yang membuat mereka menyenangkan, inspiratif dan aplikatif itu dari mereka sendiri. Fasilitator lebih menyediakan saja. Nah, yang menarik pada saat
pandemi, ini tantangannya besar. Kami udah benar-benar berpikir keras bagaimana caranya yang dari offline menjadi online. Walaupun sudah berhasil sebagian, tapi tidak 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 seseret yang semulus lah ya. offline. Namun minimum bisa meminimalisasikan. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan kami yang kami lakukan, ada beberapa game-game online yang kita lakukan. Namun ini memang biayanya lumayan, artinya ada berbiaya karena butuh effort pendamping kelompok dan sebagainya, fasilitator dan juga kita menyewa game. Gitu. Ini kalau berbayar di dalam corporate. Nah, tadi udah saya jelaskan tentang metode explain learning, saya jelaskan contoh-contohnya seperti apa. Nah, saya akan coba mengungkapkan bagaimana kenapa ice breaking itu penting. Karena kalau dalam online pun apalagi. Yang pertama, menangkan kegelisahan, baik situasi yang tidak biasa di tempat yang baru, baik dari sisi fasilitatornya, mungkin grogi, bisa juga, atau dari sisi si pesertanya. Takutnya membosankan sehingga kita menenangkan kegelisahan. Yang kedua, memberikan model perilaku. Diharapkan fasilitator misalnya interaksi pada peserta. Jadi diharapkan lebih ada pemanasannya. Yang terakhir, mendorong seseorang untuk berbicara atau mengungkapkan dirinya untuk memicu kedekatan. Nah, ini teorinya. Sekarang kita praktek. Nah, praktek dulu. Saya stop share dulu. Silakan. Nah, saya berharap Bapak Ibu, saya minta on cam, kita akan joget bersama. Oh. Luar Ini ice biasa. breaking-nya gitu tuh. Selama ini mungkin seminar serius nih, saya bikin ringan dulu kan. Karena fungsinya kita akan bisa berinteraksi. Nah, tugas Bapak Ibu sederhana, kalau saya nanti joget, tolong Bapak Ibu ikutin gerakan saya gitu ya. Dengan ikutin musik. Tapi nanti begitu saya nanti kasih spotlight, ini dengan cara teknologi nih, begitu saya minta spotlight yang lain nih, nanti tolong Bapak Ibu yang gambarnya paling besar akan memimpin joget. Contoh nih, tiba-tiba saya spotlight Pak Wiwin nih, nanti Pak Wiwin akan memimpin joget, Bapak Ibu sekalian akan mengikuti gerakan Pak Wiwin. Kira-kira paham Bapak Ibu? Kalau paham saya minta jempolnya, konfirmasi. Luar biasa. Reaction. Kasih tepuk tangan dong, biar semangat dong, luar biasa dong, mantap. Ya, luar biasa. Oke, kita kasih musiknya dulu biar semangat, sebentar. Oke. Siap Bapak Ibu, saya kasih share musik. Oke, siap ya. Saya joget dulu nih ceritanya. Ya, ikutin saya. Mana ikutannya? Gaya ular nih, gaya TikTok orang tua saya nih. Oke. Siap-siap nih ya. Siap-siap ditunjuk. Iya. Pak Indra, silahkan pimpin joget. Iya, ikutin gerakan Pak Indra. Wah, luar biasa nih Pak Indra nih. Siap-siap nih yang lain nih. Siap-siap. Saya minta. Iya, Ibu Karina, silakan pimpin jogetnya. Ayo jogetnya. Iya, luar biasa Ibu Karina. Siap-siap yang lain. Ayo teman-teman keluar pagar. Siap-siap. Nah, PT Excel Mandiri Inovasi. Wede. Luar biasa. Keren. Mantap. Mantap. Lanjutkan dulu. Siap-siap. Iya. Bapak, stop. Joget, Pak. Ayo, bagus. Bagus. Luar biasa. Wih. Mantap. Luar biasa. Mantap. Siap-siap nih. Ayo. Pak Trisetyo, silahkan. Oke, Mas Tio. Wih. Oke, mantap. Biasa. Luar biasa nih. Siap-siap nih. Tunjuk nih. Ibu Heri, silakan. Ibu Heri. Siap. Iya. Woi, ini kayaknya instruktur senam nih kayak ini luar biasa nih. Mantap nih. Iya. Woi, luar biasa. Tepuk tangan buat teman-teman dong. Luar biasa. Wah.
Mantap. Oke. Luar biasa, tepuk tangan dong buat teman-teman dong. Oke, luar biasa. Mantap. Nah, Wah, Pak jadi seger, Pak. Nggak seger ya, ngantuk. Pak ya? Itu salah satu ice breaking, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sebelum meeting gitu toh, sebelum mau training atau mau training serius, kita coba ice breaking dulu. Jadi biar lebih seger. Oke. Nah, kira-kira pembelajarannya apa sih dari ice breaking nih? Kira-kira mungkin bisa sharing, silahkan. Saya minta waktu Ya. dua volunteer kira-kira. Monggo, silakan. Ayo, saya coba catat di sini. Nah, ini saya sebagai fasilitator biasanya begitu. Ayo, siapa yang mau diskusi? Mencairkan suasana ya, Pak. Dari Ibu siapa nih? Ibu Yuni. Bu Yuni, mencairkan suasana. Mencairkan suasana yang tadinya tegang jadi Bu Yuni. ya suasana tegang ya. Suasana yang tegang tadi ya. Oke, ada lagi kira-kira? Mencairkan suasana yang tegang. Luar biasa. Agar Kasih lebih dulu, Pak Yuni dong. bersemangat. Apa lagi, Bu? Agar lebih bersemangat. Ini siapa Lebih nih? bersemangat. Oke, ini dengan Ibu siapa? Wulan. Ibu Bu Wulan. Wulan. Oh. Agar lebih semangat. Ya, luar biasa. Terima kasih Bu Wulan, Bu Yuni. Satu lagi, kira-kira apa sih? Agar rileks dan lebih enjoy apa ya? Lebih relax dan enjoy. Ya. Oke. Meningkatkan engagement. Ini siapa tadi yang ngomong relax siapa nih? Asep, Pak Asep. Hah? Asep. Pak Asep, Pak. Asep. Oke. Tadi siapa tadi yang nyusul tadi? Meningkatkan apa? Engagement? Meningkatkan engagement peserta. Pak Ivan ya? Betul, Pak. Oke. Meningkatkan keakraban gitu ya, Pak, ya? Lebih gampang ya. Kedekatan. Oke. Luar biasa. Ternyata dengan Biasanya penyerapan materi juga lebih bagus ya, Pak. waduh, saking semangat nih tadi pada luar biasa nih. Ini kan Ibu siapa nih, Bu? Yuni, Pak. Yuni lagi, Pak. Oh, Bu Bu Yuni Yunisa. lagi, Pak. Ya, Oh, peningkat apa tadi materi gimana? penyerapan materi lebih baik gitu, ke peserta. Oke, lebih baik. Oke, luar Menghilangkan biasa. kebosanan, kejemuan, kecemasan. Waduh, wah ini kayak semangat banget nih, saking luar Ya, nih, biasa. dari Pak Sawal ini, Pak, di chat ini. Menghilangkan kebosanan, kejemuan, kecemasan, dan keletihan. Pak siapa? Pak Sawal. Pak Sawal. Ya, Sawal Purnama. Menghilangkan kecemasan, kebosanan gitu ya, Kebosanan, ya. Dan keletihan. dan keletihan. Dan menghilangkan jerawat nggak, Pak? Nggak ya, bercanda ya, Pak? Interaksi jadi lebih menarik. Oh ya, interaksi lebih menarik ya. Baik, wah ini luar biasa nih. Saya coba simpulkan nih. Kita akan coba banyak, nanti akan lanjut. Dari Bu Yunit, nyata dengan berjoget ria aja, dengan sederhana, nyata mencairkan suasana yang tegang. Kemudian penyerapan nanti kita udah siap nih karena happy. Sehingga kita bisa masuk dalam belajar. Dari Ibu Wulan, agar lebih semangat. Mungkin tadinya kita, aduh ini belajar apa ya? Dengan kita ice breaking, kita akan lebih semangat dalam belajar. Dari Pak siapa? Pak Asep ya? Ya. Pak Asep ternyata lebih rileks dan lebih enjoy. Betul Pak, karena belajar tuh mesti rileks dan enjoy. Kalau tegang nggak bakal masuk. Dari Pak Ivan juga meningkatkan kedekatan kepada peserta. Baik dari satu sama lain dengan peserta, tadi kan siapa yang pimpin, dan saya juga bisa mendekatkan diri kepada Bapak, Ibu sekalian. Yang terakhir dari Pak Sawal menghilangkan kecemasan, kebosanan, keletihan. Mungkin Bapak Ibu kalau mau training capek ya nggak? Kalau capek tambah belajar lagi takutnya, waduh berat. Nah dengan cara gitu kita rileks dulu. Sehingga kita bisa lebih semangat lagi. Luar biasa, kasih tepuk tangan dong buat Bapak Ibu volunteer yang memberikan pendapat. Baik, saya sharing lagi. Oke. Oh jangan lupa nanti saya pakai hashtag ada ininya, ini promosi dikit ya, jadi YouTuber nih ceritanya nih, growing ya. Udah doang jadi YouTuber ya Pak ya. Iya, kita semua yang ada di sini menjadi inspirator semua nih Pak. Jadi motivator semua nanti. Untuk mengikuti acara ini. Oke, sebentar ya. Terlihatkah? Ini masih slide yang tadi, yang oh ya, growing. tadi udah joget kita ya.
Oke, ini sudah berubah Pak slide-nya. Udah, ini slide gambar joget tadi ya? Iya, betul Pak, betul. Oke. Nah, tadi contoh dalam kegiatan. Nah, sekarang saya masuk ke dalam kegiatan tadi tentang ice breaking, sekarang masuk ke dalam pelatihan. Jadi saya biasanya objektifnya apa, kemudian saya membuat suatu dinamika yang seperti apa. Nah, sekarang kita belajar tentang, kebetulan saya megangnya khusus untuk self leadership. Kita akan berinteraksi bagaimana kita menjadi orang di era digital ini menjadi adaptasi. Kan gitu ya? Oke. Sekarang tugas Bapak Ibu nih, oke, langsung praktek kita nih. Sekarang kita tebak gambar. Jadi Bapak Ibu akan menebak gambar sesuai dengan clue yang saya berikan. Nanti Bapak Ibu akan menjawab di Padlet yang diajarkan oleh Pak Wiwin. Tadi kan Bapak Ibu udah canggih tuh, ngeluarin gambar itu. Gambar-gambar yang luar biasa nih. Nah, sekarang berdasarkan dari permintaan saya. Kalau siap, saya minta jempolnya nih. Mana jempolnya nih? Oke, kita akan bermain. Oke, kita bermain. Saya stop share sebentar. Saya kasih ininya dulu. Linknya. Oke. Linknya saya kasih. Oh, tadi sorry Bu Winda Paravani, biar lebih akrab Pak. Chatting sama saya tadi itu. Direct Pak ya, DM Pak itu. Oh, DM malah. Oke, silakan diklik gitu. Diklik Padlet yang saya berikan. Oke. Nah, diklik silakan. Kalau sudah saya coba cek dulu, nanti kita proses. Bapak Ibu tadi cepat banget, luar biasa. Bapak Ibu sudah langsung menyesuaikan. Oh, wow, udah ada 3 orang. Yang lain mana nih? Oke, wow, makin cepat. Oke, saya kasih waktu 1 menit untuk berproses, untuk klik. Nanti kalau sudah selesai, kita akan bermain bersama. Oke, saya sharing ini. Oke. Sudah terlihat sharingannya? Oke, luar biasa. Nah, sembari berjalan, oke, sekarang saya minta tolong ke Bapak Ibu untuk memberikan tugas. Tugas pertama gini, Bapak Ibu. Oke. Tebak-tebakan. Bentar, saya stop share dulu. Tugas Bapak Ibu yaitu saya adalah binatang yang berhidung panjang dan berbadan agak panjang. Makan saya suka serangga. Silakan cari di Padlet itu kira-kira binatang apa. Ayo, silakan. Nah, loh. Ayo Bapak Ibu, silakan. Kira-kira binatang apa? Silakan dicari. Ayo Bapak Ibu, silakan. Cari gambar kira-kira binatang apa? Loh, Pak Haji, gambarnya Pak, bukan sebutannya. Ayo. Gambar sekalian, sebutin gambarnya mana? Oh, ada yang gajah. Oh, apalagi? Siapa lagi nih? Ayo, kira-kira apa nih binatangnya nih? Ayo silahkan di slide gambarnya. Gak hanya disebutin tapi gambarnya disebutkan, di closing. Kan di situ ada. Ya, apa yang lagi ayo? Silahkan. Terenggiling. Wah. Mana gambarnya terenggiling, Bu? Ayo silakan dicari di situ. Ah, ya toh. Silakan. 1 menit lagi. Siap. Ayo. 1 menit lagi. Anoa. Wah. Ada halo. Bukan binatang halo ya. Oke. Halo. Siap. 3, 2, 1, selesai. Oke, stop dulu share. Oke, stop.
Kira-kira Bapak Ibu, kira-kira apa jawabannya? Nah, ini menarik nih. Saya coba kasih bocoran. Nah, ini dia bocorannya. Apa Bapak Ibu? Tapir. Oh, sudah terlihatkah? Belum. Oh, belum ya. Saya udah pede. Belum, Pak. Bentar. Jadi jawabannya tapir ya Bapak Ibu. Nah, siap-siap lagi ya. Ini kita berdinamika lagi nih. Sebentar, Pak. Ini saya agak kebingungan nih, Pak. Itu gambarnya kita cari sendiri apa ya? Ih, Bapak cari sendiri. Kan tadi kan udah berhasil cari gitu. gambar kan? Nggak apa-apa, main pertama jadi bingung. Jadi Bapak Ibu mencari gambar di Padlet ya. Tadi udah ada yang dapat gajah gitu kan. Sekarang Bapak Ibu ditugasin lagi mencari gambar yang sesuai dengan permintaan saya. Oke, siap lagi ya. Berikutnya nih. Coba gambar. Saya adalah sebuah benda bentuknya seperti kapal. Semakin saya panas, semakin saya bermanfaat. Saya disukai oleh ibu rumah tangga. Silahkan dicari. 3, 2, 1, mulai. Udah ada jawaban. Udah bocor tuh, Pak. Udah ada bocoran. Oke. Gimana? Dapat nggak nih Bapak Ibu? Coba cari setrikaan deh, coba. Oh. Wah. Jadi lebih udah pada canggih nih. Wah, luar biasa nih. Oke. Mungkin tadi sudah kasih karena udah bocor, kita coba diskusi dulu ya. Bentar, kita kasih diskusi dulu biar lebih pembelajarannya apa sih yang dapat dari sini? Oke. Jawabannya setrika ya tadi ya. Mestinya tadi kan berproses. Nah, saya minta waktu 1 menit untuk Bapak Ibu siapkan kertas atau apapun di media tulisan. Kira-kira apa yang terjadi atau perasaan yang dalam pikiran Bapak Ibu selama kegiatan berlangsung. Dari tadi mulai mencari gambar, kemudian mencerna apa yang kita tangkap pesan saya, kemudian bereksekusi, itu kira-kira apa yang terjadi dalam perasaan dan pikiran Bapak Ibu. Yang berikutnya, pembelajaran apa yang kita dapat atau kita peroleh, dan apa yang bisa kita terapkan. Jadi 2 pertanyaan itu mohon dituliskan dalam kertas atau handphone Bapak Ibu, nanti kita akan sharing. Siap? Kasih waktu 1 menit, mulai dari sekarang. Selesai. Oke, yuk kita sharing nih. Kira-kira pembelajarannya apa sih? Apa yang terjadi pada saat proses dimintain tugas untuk gambar lewat aplikasi Padlet? Baik, silahkan. Siapa yang mau sharing? Terutama dengan objektifnya, yaitu adaptasi. Ada pendapat dari Bapak Ibu, silahkan. Dari siapa? Silakan. Yes, Ibu Gina, silahkan Ibu Gina. Nih Pak, yang jelas tidak mengantuk ya Pak ya? Oh, dari Bapak Indra ya? Oke Pak, tidak ngantuk kita Pak. Tidak ngantuk. Oke, poinnya apa Pak kalau misal dari saya minta tolong untuk minta gambar tadi, terus kemudian mencari gambar, kira-kira pembelajarannya apa Pak? Iya, artinya kita mau nggak mau harus klik sana sini, ya harus lebih aktif lah.
Harus lebih aktif ya Pak pembelajarannya Pak. Oke. Oke, luar biasa Pak Indra. Kasih jempol buat Pak Indra dong. Oke. Ibu Gina kayaknya raise hand gitu ya. Silakan Ibu Gina. Oke, Yes, Ibu Gina. silakan tadi Ibu Gina tadi. Atau Bapak Aldo dulu deh. Bapak Aldo, silakan Bapak Aldo. Kira-kira pembelajarannya apa sih Pak dari dinamika mencari sesuatu hal tadi? Ini dari Bu Sofi nih, happy dan mengasah otak Pak katanya. Oh, dari Bu Sofi. Bu Oke. Sofi ya, Bu Sofi. Happy dan mengasah otak. Oke. Oke. Ini ada yang raise hand juga. Pak Ivan ya? Halo, Atau- tes. Oh, Pak Aldo dulu deh. Pak Aldo udah on dulu nanti. Udah on Setelah mic itu ya? Pak Ivan dan Iya, Pak Pak, tadi Khairil. nggak Ya. bisa di-unmute sendiri. Menurut saya sih pembelajarannya itu lebih interaktif dan berjalan dua arah ya. Nggak cuma satu arah aja penyampaian dari fasilitator. Beraktif dua arah ya. Baik. Oke, terima kasih Pak Aldo, luar biasa. Dari Pak Ivan, silakan Pak Ivan. Pelajarannya jangan gaptek. Jangan gaptek. Jangan gaptek, betul Pak? Jangan gaptek ya, luar biasa ya. Oke, mantap. Iya, Ya. Ini Dari ada dari Pak Khairil nih, Pak Pak Khairil. Khairil, silakan Pak Khairil. iya. Untuk proses belajar itu kita perlu media seperti buku dan juga alat tulis ya, dengan pulpen, dan tetap perlu adanya komunikasi dari beberapa orang dalam proses pembelajaran. Baik. Butuh Jadi tools butuh ya, Pak, media ya. dan komunikasi ya. Komunikasi ya. Oh, dalam pembelajaran luar biasa. Kasih jempol buat Pak Khairil, luar biasa. Dari Ibu Endah, yuk. Bu Endah Zanuarti. Bu Endah kira-kira apa pembelajarannya? Antusias, Pak. Antusias. Baik, apalagi kira-kira? Kecepatan, ketepatan, dan akurasi. Wow, luar biasa. Ini kayak detail banget, kecepatan dan ketepatan ya. Dan akurasi. Oke, luar biasa. Itu kalau nebak gambarnya ada keluar hadiahnya Pak, wah itu. Wah, benar. Setuju Nggak ada banget. kelewat itu semua. Baik, ada yang lain? Pak Suhartono, silakan Pak Suhartono. Ini sesuatu yang baru Pak, dan harus bisa belajar dengan cepat. Hal yang baru dan belajar dengan cepat ya Pak ya. Artinya belajar dengan cepat, kudu kecepatan beradaptasi lebih cepat ya Pak ya. Betul, setuju Pak. Oke. Ini ada dari Pak Jenli. Bu Reva ya. Ada enggak nih dari chat deh Pak Jenli. Oh Pak Jenli. Ya, seronok dan tidak membosankan. Sorono. Ini tulisannya gimana Pak Jenli ya? Pak JAN ya? Jakarta Alpha Eko Nano 5 Yankee. 5 Yankee. Yankee. Ya, Jenli. Wah. Oke. Tadi apa? Apa nih? Seronok dan tidak membosankan. Seronok tuh kayak lebih negatif ya. Lebih apa? Lebih menyenangkan gitu ya. Lebih menyenangkan mungkin Pak ya. Luar biasa. Mantap. Dengar dan praktikal lebih berkesan, tidak rasa terasing, membuat kita keep engage ya. Ini masih dengan Pak Jenli tadi ya. Oke, lebih interaktif ya. Oke, terakhir saya minta Bu Wulan, silakan Bu Wulan. Kecepatan dalam bertindak, saya mengambil keputusan tapi dengan tidak tergesa-gesa, harus dengan detail agar tidak salah dalam mengambil pilihan. Dan tepat dalam memilih ya. Oke. Luar biasa nih, wah nih antusiasnya keren nih. Oke, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih, kasih jempol dan tepuk tangan buat para volunteer dong, luar biasa. Saya coba simpulkan dari kegiatan yang sederhana bahwa dengan konteks adaptasi dikasih game tentang Padlet, disuruh mencari, itu baru 2 permainan aja tuh Bapak Ibu, itu bisa sangat berdampak positif. Nah,
positifnya adalah dari Bapak Indra tidak ngantuk dan harus punya jiwa pembelajaran lebih aktif. Apalagi di era digital ini sangat dinamis Bapak Ibu, sehingga kita harus belajar. Kalau bagi kami pribadi nggak hanya belajar di akademis Bapak Ibu, kita juga belajar teknologi, belajar kehidupan dan sebagainya. Sehingga kita bisa berkembang lebih baik lagi. Luar biasa Pak Indra. Dari Ibu Gina, Ibu Gina belum jawab ya, dari Bapak Aldo, berinteraktif dua arah. Betul banget, di era digital ini orang-orang itu sebenarnya lebih pintar. Kalau kita ngajar itu sebenarnya udah pintar. Kenapa? Karena mereka informasi udah dapat dari segala sesuatu dari internet. Nah, kami fasilitator itu menstimulus saja. Memfasilitasi sehingga mereka bisa berinteraksi dan bisa memberikan pendapat lebih baik lagi. Justru akan lebih dua arah. Kalau zaman sekarang, trainer tuh nggak mesti saya sendiri untuk melakukan, justru para peserta mempunyai interaksi yang lebih tinggi. Luar biasa Bapak Aldo, dari Ibu Sofi, happy, kemudian mengasah otak. Bener banget, dengan adanya adaptasi ini kita butuh berinovasi, butuh berpikir cepat agar kita bisa menyesuaikan keadaan situasi yang ada. Apalagi dinamika ini lebih dinamis ya di era digital ini. Kemudian Pak Ivan, jangan gaptek. Nah, ini implementasinya luar biasa. Syukurnya dengan pandemi, tadinya Zoom mungkin dilihat sebelah mata gitu ya. Dengan adanya pandemi, benar-benar sekarang teknologi benar-benar dipakai. Ibaratnya dipaksa, yang harusnya 20 tahun ke depan mestinya dipakai ini, gara-gara pandemi langsung cuma 5 tahun atau 2 tahun, kita sudah masuk ke era digital yang lebih banyak merasakannya. Dari Pak Kairil, ternyata pembelajaran butuh media. Setuju banget, Pak. Media apapun juga yang sederhana gitu ya, tidak hanya biasanya saya lakukan juga nggak lewat digital juga Bapak Ibu, kita melakukan dalam bentuk benda lah, apapun juga itu bisa buat media pembelajaran. Itu luar biasa Pak Khairil, memang media itu segala sesuatu bisa dilakukan dalam pembelajaran. Yang nggak penting adalah komunikasi dalam pembelajaran. Yang berikutnya dari Bu Enda, antusias, kecepatan, ketepatan, akurasi itu penting dalam permainan tadi, terutama dalam era adaptasi ini kita harus mempunyai hal itu. Dari Pak Suhartono, hal baru dan belajar. Betul Pak, saya juga dulunya nggak tahu apa-apa, karena saya coba belajar, justru belajar dari media apapun juga, sehingga kita bisa memodifikasi apapun juga, sehingga kita bisa bermanfaat dalam bentuk karya-karya kita untuk lebih baik lagi. Dari Pak Jenli, menyenangkan, lebih interaktif. Kemudian dari Ibu Wulan, kecepatan dalam bertindak, tepat dalam memilih. Luar biasa Bapak Ibu, ini justru yang saya banyak belajar dari Bapak Ibu. Jadi enaknya fasilitator itu saling belajar. Dari peserta belajar dari fasilitator juga belajar dari peserta. Nah, ini adalah kesimpulan saya dapat dan itu buat sebagai pegangan buat saya juga. Kasih jempol buat Bapak Ibu. Luar biasa. Mantap. Itu saja kira Bapak Ibu untuk prakteknya. Kira-kira kalau ada pertanyaan silahkan. Saya balik lagi waktunya ke Pak Indra. Silakan Pak Indra. Oke, baik. Terima kasih atas ilmunya yang luar biasa Pak Agung, dan berikut juga dengan Pak Wiwin. Luar biasa. Ini mungkin Pak, ini ada saya bacakan beberapa pertanyaan nih ya. Ini kan tadi dengan begitu banyak tools-tools yang disampaikan tadi ya, mungkin oleh Pak Wiwin tadi ya, tools-tools oleh itu. Ini dari sekian banyak tools ini, mana yang kadang-kadang setiap kalau saya sebutnya setiap pertanyaannya ini, setiap orang itu familiar dengan Zoom saja Pak ya. Jadi ketika masuk ke Google Meet udah mati gaya gitu Pak ya. Nah, ini mati gaya gitu. Nah, ini bisa disampaikan nih Pak. Kira-kira bagaimana nih menghadapi yang situasi seperti itu? Ya. Kalau menurut saya, karena ini pertanyaan kepada saya ya, paling penting adalah kita sebelum acara dimulai menggunakan tools tersebut, kita pelajari dulu. Walaupun nggak bisa praktek. Karena kalau saya misalnya dulu waktu belum pernah pakai Zoom, saya coba download, dan kemudian saya praktek dengan anak-anak saya. Ya, misalnya breakout room. Waktu awal-awal menggunakan breakout room, saya sama sekali tidak tahu. Saya coba. Kamar, Pak ya. Saya masing-masing kamar, maksudnya ya benar, kamar virtual. Ya, virtual. Jadi saya ajak anak-anak saya suruh mereka join di Zoom saya. Kemudian saya bikin room. Saya belajar. Ya harus berani.
mungkin saya ingatkan ke Bapak Ibu ya, karena memang teknologi itu seringkali membuat kita itu takut menggunakan. Padahal, apakah kita salah pencet terus Zoom-nya meledak? Enggak kan? Jadi sebenarnya kita nggak perlu takut. Coba aja. Ya kita coba, kita klik. Kalau salah ya paling ditutup. Ya paling gampang ditutup Zoom-nya atau ditutup aplikasinya. Ya. Jadi konsepnya adalah harus berani mencoba. Apapun tohnya itu. Tipsnya dari saya. Luar biasa Pak Wiwin ya. Jadi jangan takut ya. Harus berani mencoba dan prepare ya. Kalau bom ya jangan dicoba-coba. Tapi kalau cuma aplikasi biarkan aja. Salah nggak apa-apa. Ya. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya nih. Ya, ini bagaimana meminimalisir distraksi dari peserta virtual learning nih, Pak? Secara kaula pembelajaran secara online kita tidak bisa mengontrol time by time peserta. Jadi mungkin ini yang kita sebagai pembicara mic-nya aktif dan lain sebagainya. Ini bagaimana gitulah Pak ya, mengurangi lah distraksi dari peserta virtual. Betul. Ya, kalau saya ini saya dulu, mungkin nanti selanjutnya Pak Agung bisa. Ya, silakan. Ya. Kalau saya pakai Zoom maupun pakai Google Meet, ya paling penting adalah kita jadi host. Atau kita punya teman yang menjadi host, seperti Rumah Inovasi ini kan ada satu orang yang akan pegang kendali. Betul. Jadi begitu ada suara, ada distraction, langsung mute supaya suaranya hilang. Ya kan, harus ada satu orang yang menjadi tukang mematikan suara, mute. Itu kalau dari teknologinya ya, dari aplikasi. Kalau Pak Agung gimana Pak Agung? Mungkin distraction-nya ya, kalau dari sisi pendekatan fasilitator, memang fasilitator punya kemampuan untuk mengontrol para peserta. Artinya bahwa katakanlah waktunya agak cukup panjang, ya kita coba untuk baik Pak dan sebagainya, menggiring mereka untuk berbicara secara ringkas. Itu dari sisi fasilitator. Yang kedua ya memang secara teknis tadi, teknis itu ya dengan pakai Zoom. Jadi katakanlah udah terlalu berisik itu ya kita langsung mute all misalnya gitu. Itu salah satu cara untuk biar meminimalisasi, saya lagi mengejai juga Pak, meminimalisasi dari sisi dari konsep tadi tentang bagaimana peserta ada interupsi lah dan sebagainya. Tapi sekali lagi itu kan seperti Bapak bilang untuk meminimal doang kan, sekali lagi itu tidak bisa dikontrol, tinggal kita bagaimana merespon positifnya kepada mereka. Itu saja sih Pak dari saya, terima kasih. Artinya kita harus memahami tools-nya itu sendiri dan kemudian kalau bisa jangan one man show ya Pak ya. Iya. One man show, jadi semuanya kita yang pegang. Jadi pada saat berbicara justru nggak bisa dikontrol gitu. Mungkin ada asisten kita lah, mungkin seperti itu Pak ya. Betul Pak. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Gina. Ini bagaimana secara teknis untuk mengetahui atau screening kemampuan peserta terkait kemampuan peserta untuk menggunakan teknologi. Jadi mungkin ini pesertanya ini kan background-nya berbagai macam pengetahuan teknologinya Pak ya. Ada yang sudah familiar, ada yang masih levelnya ya, level masih C atau C gemuk Pak ya gitu ya. Kadang peserta yang gaptek membuat kita sebagai fasilitator sulit nih. Kemudian bagaimana untuk peserta yang menggunakan device HP. Karena tadi mungkin selama Pak Wiwi dan Pak Agung itu kan kita lebih banyak menggunakan komputer ya atau laptop ya Pak ya. Nah, ini untuk yang HP gimana nih? Apakah menjadi kendala dan mungkin monggo silakan. Pengalaman saya memfasilitasi, seringkali memang ada peserta yang secara teknologi ada yang lebih sudah familiar, ada yang kurang, ada yang sama sekali tidak bisa. Memang kita tidak bisa menyamaratakan kemampuan menggunakan aplikasi dan teknologi. Tentu kalau untuk yang kurang bisa, kita memang mau nggak mau harus menyediakan waktu tertentu. Seberapa sulit, tergantung aplikasinya itu mempengaruhi ataupun amat diperlukan pada saat training, pelatihan. Kalau hanya sekedar untuk menunjukkan sesuatu, ya itu nggak terlalu penting. Tapi kalau tugas, mau nggak mau kita harus menyediakan ada sesi, menyediakan waktu
untuk mengajarkan step by step cara penggunaannya. Ya, tapi memang harus dilihat situasional banget. Kalau memang itu adalah tools yang memang harus dijalankan oleh peserta, ya kita mau nggak mau harus sediakan waktu untuk itu, ya, untuk mengajarkannya cara penggunaan step by step. Itu dari saya kalau dari teknologi, karena memang tidak ada keseragaman. Lalu peserta ada yang kurang dan sebagainya. Oh, saya nambahkan sedikit, tadi ada pertanyaan dari Bu Yuni, kebetulan masuk di chat sini. Bagaimana menggunakan HP kalau Padlet? Bisa, Bu. Tinggal diklik aja, ya, linknya. Memang tadi karena saya nggak punya grup WA di sini, maka saya nggak bisa share di WA grup. Tapi kalau misalnya di dalam training ini memang sudah dibentuk grup, maka kita bisa share-nya ke grup WA, ya, sehingga diklik, bahkan lebih enak kalau pakai HP. Padlet itu lebih enak. Sebagai user, bukan sebagai kreator, ya. Kalau seperti saya sama Pak Agung sebagai kreator, memang lebih enak pakai HP, menggunakan komputer. Tapi sebagai user atau peserta, lebih enak menggunakan HP. Tuh. Mungkin Pak Agung bisa menambahkan? Ya, kalau misalnya sejenis permainan tadi kan, biasanya kami akan berkomunikasi kepada koordinator peserta. Misalnya contohnya Pak Indra nih, Pak, kebanyakan rata-ratanya pakai apa pesertanya, misalnya gitu. Oh, kebanyakan pada pakai handphone. Ya udah, nanti kita akan beradaptasi teknologi mana yang bisa fleksibel dengan menggunakan handphone. Nah, setelah ketemu teknologinya, baru kita akan membuat create konten permainan apa atau dinamika apa yang sesuai dengan objektif pelatihan yang kita coba siapkan. Konsepnya gitu, Pak. Jadi survei dulu biasanya. Kayak gitu sih, Pak, kalau mayoritas dalam melakukan pelatihan. Gitu. Itu aja mungkin dari saya. Know the audience, Pak, ya? Iya, betul, Pak. Jadi biar nggak kaget juga kan kitanya. Dulu pernah juga sih, Pak, sebagai sharing juga pernah di perusahaan mana gitu, kita sama Pak Wiwin, tiba-tiba kami nggak bisa melakukan aplikasi, Pak, karena di firewall, jadi semua di blocking keamanan. Wah, kita kaget tuh, akhirnya kita ngakalin gimana caranya tuh. Itu sih, Pak. Mati gaya tuh, Pak. Mati gaya, untungnya pakai puzzle itu ada, cuman pakai .com masih bisa tuh untungnya. Oke. Siap. Dan ini Pak, ini kan untuk toolsnya tuh tidak sedikit ya, banyak ya. Ada yang berbayar, ada yang free ya Pak tadi ya. Betul Pak ya. Nah, kita di open sekarang kan mungkin kita lebih banyak yang mencari yang free nih Pak ya. Ya. Dan untuk supaya, mohon maaf ini, kadang-kadang kan untuk bisa satu tools yang tadi disampaikan sama Pak Agung, berikut juga Pak Wiwin, itu nggak mudah ya untuk belajarnya, kita familiar. Nah, ini biasanya untuk sebagai trainer atau sebagai nanti siapapun kita ya, ketika kita akan mempresentasikan, itu kira-kira nih Pak ya, kira-kira berapa waktu tuh yang dibutuhkan untuk supaya kita bisa ya agak familiar. Kalau sekedar, mohon maaf nih Pak, kalau kita sekedar PowerPoint, nampilkan saja, itu kan mungkin hampir semua sudah bisa ya Pak ya. Tapi yang seperti yang disampaikan Pak Agung sama Pak Wiwin kan ini interaktif sama catching dan supaya peserta menjadi lebih ikut aktif ya. Ya, based on pengalaman Pak. Baik Pak, kalau dari saya pribadi nanti mungkin Pak Win akan tambahkan. Kalau dari sisi tools, sebenarnya kalau belajarnya cepet sih Pak, karena misalnya tools Padlet gitu ya, tools Padlet nanti Bapak tinggal login gitu, udah di kutak-kutik tuh, nggak ada sejam juga udah tahu. Itu pertama. Yang kedua, Bapak bisa, teman-teman atau Bapak Ibu bisa juga mencari informasi cara menjalankan Padlet, itu bisa di YouTube kah, atau di internet, itu juga bisa. Jadi memang cepat banget, terutama dalam mengoperasionalkan aplikasi yang kita lakukan, yang kita coba kita berikan gitu. Namun yang mesti butuh memutar otak kembali tentang tadi, bagaimana aplikasi itu bisa punya sebagai alat tadi, seperti Pak Ikhtiar, sebagai alat untuk pembelajaran, Pak Khairil tadi, alat buat pembelajaran agar benar-benar menjadi konten dalam pembelajaran tersebut. Nah, itu butuh pengalaman tuh, Pak. Contoh nih, misalnya tadi tentang objek adaptif nih, kita berpikir nih, kira-kira kegiatannya apa nih yang mesti kita siapkan kontennya agar mereka bisa mengarahkan tentang adaptif. Oh, kebetulan pakai Padlet, ya udah bisa pakai Padlet. Atau pakai Google Slide, bisa juga.
Google Slide kita bikin kayak apa building city, misalnya membuat bangunan, itu juga bisa. Jadi memang untuk dari sisi tools-nya, kecepatan belajarnya saya pikir di bawah sejam bisa, karena banyak referensi yang kita dapat. Cuman yang kita butuh untuk latihan, bagaimana alat itu bisa dipakai bermanfaat dalam pelatihan. Itu Pak, itu pengalaman dari saya. Terima kasih. Oke. Siap. Pak Wiwin, silakan kalau ada tambahan. Di-mute Pak Wiwin. Ya, Pak Wiwin, di-mute tadi. Ya, sorry. Lupa unmute. Yang disampaikan Pak Agung itu udah tepat. Jadi memang kita harus tapi gini, tools yang digunakan sebisanya jangan yang ruwet, yang membingungkan peserta. Jadi yang saya share itu rata-rata seperti Padlet, Prezi itu mudah digunakan. Jadi bisa belajar sendiri, dan seperti yang Pak Agung sampaikan, kita bisa lihat di YouTube. Memang YouTube itu banyak sekali referensi, terutama yang populer, ya, yang banyak digunakan orang. Biasanya banyak yang berbaik hati zaman sekarang ini sharing mengenai penggunaannya itu ada di YouTube. Jadi kita tinggal ketik Padlet, itu pasti akan keluar penggunaan Padlet. Misalnya yang agak sulit aja seperti tadi saya sharingkan mengenai menggunakan presentasi menggunakan Animaker. Animaker itu animasi presentasi dengan animasi. Ketik aja Animaker, how to use Animaker, bahasa Inggris, itu pasti akan banyak ditemukan di YouTube. Saya kira itu yang paling penting. Baik, Bapak Ibu, ya, waktu sudah hampir menunjukkan pukul 3, ya. Nah, ini ada yang bertanya, ini dari Bu Yuni, ya. Oke, Pak, kalau mau buat video e-learning, biasanya Bapak pakai aplikasi apa nih, e-learning? Jadi, mohon maaf nih Pak ya, mungkin di zaman sekarang ini kan, kalau training tuh, suruh tonton videonya dulu mungkin Pak ya? Iya, blended learning namanya, benar. Gitu. Supaya tidak capek berbicara ya. Itu salah satu bentuk kreativitas mungkin ya. Kemudian yang biasa nampilin muka kita yang sebagai presenter. Oke. Nah, ini pertanyaan saya video e-learning yang biasa. Saya masih agak bingung e-learning tuh gini. Kalau e-learning itu banyak ya. Kita menggunakan PowerPoint menjadi e-learning juga bisa. Ya kan? Kita menggunakan Animaker tadi, itu juga bisa jadi e-learning. Nah, mungkin maksudnya Bu Yuni adalah e-learning dalam arti menggunakan tools untuk interaktif. Ya, e-learning yang interaktif. Kalau e-learning yang interaktif itu memang harus dibuat. Ya, banyak tools yang bisa digunakan, tapi basisnya adalah sekarang e-learning yang paling banyak digunakan adalah menggunakan HTML5. Ya, kita desain, kita bikin mau video, mau animasi atau apa, tapi kemudian di pack menjadi dengan menggunakan HTML5. Itu technical banget. Tapi ada satu standar dalam e-learning itu namanya SCORM. Ya. SCORM itu interaktif yang bisa kita kumpulkan semua materi e-learning itu ke dalam satu paket. Gitu. Kemudian kita bisa bikin, itu ada di dalamnya berisi kuis, di dalamnya berisi interaktif, di dalamnya bisa berisi simulasi, dan sebagainya. Tapi kalau saya jelaskan di sini panjang sekali. Ya, ada sesi SCORM itu tulisannya SCORM, Bu. Bukan SKOM, SCORM. Bisa dilihat di googling, di googlingnya. Ya, SCOR. Ya, SCORM. Saya ketik di sini aja. SCORM. Ya. Itu standar e-learning yang paling umum. Kira-kira gitu. Oke. Dari saya itu Pak Indra, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Oke, luar biasa ini ya. Ini memang kalau sesi di tempat Pak Wiwin dan Pak Agung ini harusnya kita lebih banyak prakteknya nih Pak ya. Ya, betul. Ya. Nanti mungkin kita akan buat sesi lagi, nanti bagaimana cara menggunakan salah satu tools yang tadi disebutkan sama Pak Wiwin atau Pak Agung tadi tuh. Ya.
mungkin waktunya mungkin agak workshop mungkin Pak ya. Workshop tuh. Betul. Jadi ini luar biasa ilmunya disampaikan oleh para pembicara kita yang super ini ya. Jadi siapapun Bapak Ibu ya, apakah Bapak Ibu sebagai leader di sebuah organisasi ataupun Bapak Ibu sebagai mungkin sebagai pelajar atau sebagai penuntut ilmu atau sebagai guru atau lain sebagainya, kita tidak bisa lepas dari dunia digital nih sekarang ya. Nah, kita tidak bisa lepas dari dunia digital, apalagi di tengah situasi pandemi ini yang memaksa kita yang tadinya dunia yang serba kita tidak tahu atau takuti ya, kita masuk ke dunia digital ini. Mau nggak mau kita harus belajar, dan saya menangkap ilmu yang luar biasa tadi dari pembicara kita yang luar biasa ini, bahwa kita tidak boleh puas diri ya, tidak boleh takut juga ya, coba-coba saja ya. Tapi luar biasa tadi sudah disampaikan beberapa tools ya, dan nanti mungkin ini bukan buat saya saja, tapi buat kita semua ya, PR untuk mencobanya masing-masing nanti nih. Dari sekian banyak toolsnya dicoba satu-satu ya. Baik Bapak Ibu sekalian ya, kita sudah sampai ke sesi terakhir ya. Sebelum kita akhiri, saya mau share screen lagi ya. Rubah inovasi. Baik, sebelum kita akhiri ya, kami dari Rumah Inovasi ya, pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang alhamdulillah sampai dengan sore ini tetap semangat ya, tapi waktu juga yang membatasi kita ya. Kita akhiri sampai di sini, dan sebelum kita akhiri, sebelum itu kami ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada dua narasumber kami ini ya. Yang pertama adalah kepada Bapak Yohanes Agung ya, sebagai pembicara kita yang pertama. Dan yang kedua, kami ingin juga sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada pembicara kita yang kedua, yaitu Bapak Insinyur Wiwin Wangsa. Kita berikan aplaus ini kepada para pembicara kita yang luar biasa. Sudah men-sharekan ilmunya, ini baru sebagian ya Pak ya, dari ilmunya, baru setengah jam saja sudah luar biasa. Ini ya. Dan nanti mungkin kita akan bisa berdiskusi lagi di lain waktu, ya mudah-mudahan ya. Oke, baik Bapak Ibu, ya kami pertama ingin mengucapkan semua materi yang ada di webinar ini nanti bisa Bapak ikutkan, dan Bapak bisa scan Me yang ada di situ, dan materinya insya Allah akan kita share di grup Rumah Inovasi ini ya. Kami juga ingin menyampaikan bahwa next-nya ya setelah hari ini ya, atau di next webinar, tepatnya di tanggal 11 Februari, ya. Jadi 1 minggu kita libur dulu, istirahat. Nah, kemudian minggu yang berikutnya, tepatnya tanggal 11 Februari, ya, di waktu yang sama kita akan mengundang juga pembicara yang lain dengan judul Growing Under Pressure. Wah, ini luar biasa juga nih, Growing Under Pressure. Jadi Rumah Inovasi menghadirkan tema-tema yang bermacam-macam ini ya. Dan mudah-mudahan di lain kesempatan Bapak Ibu jika ada waktu bisa ikut juga bersama kami di Rumah Inovasi ini. Tentunya ya tiada gading yang tak retak ya, kami juga ingin mengetahui, mungkin ada feedback dari Bapak Ibu ya. Silakan di scan Me juga atau di type di URL di bawahnya ya. Ini untuk memberikan gambaran mungkin selama pelaksanaan Rumah Inovasi ini ada masukan-masukan yang mungkin membuat kami menjadi lebih sempurna ke depannya, atau ada inputan atau feedback yang mungkin menjadi bahan pertimbangan kami, atau judul-judul mungkin bisa jadi Bapak Ibu mengusulkan judul-judul
yang akan kita angkat lagi ke depannya. Kami ya dari Rumah Inovasi, sebelum kita foto bersama ya, kami ingin mengucapkan yang sebesar-besar terima kasih kepada para pembicara kita yang luar biasa pada hari ini ya. Dan mudah-mudahan tetap sehat selalu Pak Agung, kemudian Pak Wiwin juga mudah-mudahan tetap sehat selalu. Kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Oke. Dari saya cukup sekian. Sebelum kita akhiri, kita on cam, kita foto bersama, nanti akan dipandu oleh host kita atau oleh admin kita. Ada berapa page kita, ya. Tapi sebelum itu, kami mohon Bapak Ibu untuk menyalakan cam-nya terlebih dahulu. Oke, Pak Indra, bisa di close. Oke, saya stop share screen-nya. Monggo, silakan. Oke, ini ada 5 slide ya. Oke, ada 5 slide ya. Nanti akan diberi aba-aba. Bapak Ibu nggak tahu nih di slide yang mana ya. Jadi tetap senyum, mudah-mudahan tidak kering giginya ya. Ya. Oke, silakan Pak Iwan. Oke, saya hitung dari slide pertama. Oke, 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang kedua. Bentar, nah ini belum muncul. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Untuk slide yang ketiga, saya hitung 1, 2, 3. Untuk slide yang keempat, saya hitung 1, 2, 3. Slide yang terakhir, saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya di Rumah Inovasi. Sekali lagi kami ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya atas waktu Bapak Ibu yang sangat berharga sehingga bisa mengikuti Rumah Inovasi sampai dengan waktu yang terakhirnya. Oke, dari saya sebagai hostnya kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Agung. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih Pak Wiwin. Terima kasih semuanya, Bu Yuni, salam semangat. Pak Khairil Anwar, terima kasih, Pak Abdul Hamid, Pak Setio, terima kasih.